Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Makfira dengan NIM 21 060 35 00017 dari kelas A Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fenomena konflik yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan perspektif teori konflik dari George Simmel. Tapi sebelum lebih lanjut untuk membahas mengenai teori konflik ini, maka sebelum itu kita harus tahu siapakah orang yang mempelopori teori konflik ini. Jadi, teori konflik ini dipelopori oleh seorang filsuf yang berasal dari Jerman dan merupakan salah seorang pionir yang menjadikan sosiologi itu sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. George Simmel lahir pada tahun 1858 di Berlin dan meninggal pada tahun 1918. George Simmel ini memiliki salah satu karya monumental yang sangat terkenal, yaitu dengan nama The Philosophy of Money. Menurut Simmel, kerjasama dan konflik di antara individu dan kelompok sosial tidak hanya bersifat sendiri-sendiri, tetapi berhubungan erat, di mana konflik tidak bisa membagi manusia secara rapi untuk menjadi beberapa kelompok dengan berbagai kepentingan yang berada dan berbeda-beda, tapi menyatukan perselangan konflik yang ada di dalamnya berdiri bersama dalam satu rasa yang saling berlawanan. Dalam pemahaman George Simmel, konflik itu bukanlah suatu hal yang bersifat negatif, seperti dapat mengancam retaknya suatu kebersamaan antara individu maupun kelompok. Namun, menurutnya, konflik justru merupakan bentuk dasar dari interaksi antar individu maupun kelompok, sehingga memungkinkan interaksi dapat terus berlangsung. Bagi George Simmel, yang mengancam retaknya suatu kebersamaan bukanlah konflik, melainkan tidak adanya keterlibatan interaksi antar individu maupun kelompok. Pemikiran Simmel terhadap konflik memang tidak akan bisa dipisahkan dari pemikiran tentang bentuk-bentuk dari superordinasi dan subordinasi atau dominasi dan ketaatan, di mana superordinat memperhitungkan kebutuhan atau keinginan subordinat, meskipun memang hanya untuk mengontrol subordinat. Dalam hal ini, superordinat dipengaruhi oleh adanya subordinat. Kemudian, perilaku subordinat dan subordinat tidak hanya merupakan manifestasi dari karakteristik pribadi maupun kemauan dari individu, melainkan mencerminkan tenggelamnya sebagian kepribadian serta pengaruh bentuk sosial. Kemudian, hubungan memungkinkan untuk terjadi antara superordinat dan subordinat, di mana dapat terganggu karena adanya kemungkinan akan konflik sebagai suatu bentuk dasar dari interaksi tersebut, di mana konflik tak hanya lawan dari persatuan, tetapi sangat erat kaitannya terhadap berbagai proses yang mempersatukan dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat sehari-harinya. Disinilah konflik dan persatuan dilihat sebagai interaksi yang timbal balik. Namun, konflik menjadi sesuatu yang positif bagi kebersamaan apabila tidak berlangsung secara berkepanjangan dan mengarah kepada suatu penyelesaian. Kemudian, menurut Simmel ada beberapa jenis konflik yang dapat menimbulkan akibat sosial yang berbeda, yaitu pertama, konflik perbandingan antagonistis, yang kedua, konflik hukum, yang ketiga, konflik mengenai prinsip-prinsip dasar, yang keempat, konflik antar pribadi, yang kelima, konflik dalam hubungan intim, dan lain sebagainya.
Adapun faktor penyebab dari konflik antara lain ialah: pertama, karena adanya perbedaan individu. Yang kedua, karena adanya perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga menciptakan pribadi yang berbeda. Ketiga, perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Dan yang keempat yaitu karena adanya perubahan nilai yang ekspres dan mendadak di dalam penduduk. Adapun contoh konflik yang terjadi di dalam masyarakat sebenarnya banyak sekali, tetapi saya hanya menceritakan 2 contoh konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Yang pertama yaitu konflik sosial suku Sampit. Konflik Sampit atau Perang Sampit adalah sebuah peristiwa kerusuhan antar etnis yang terjadi di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. Bermula sejak 18 Februari, konflik ini berlangsung sepanjang tahun tersebut. Konflik ini pecah di kota Sampit, Kalimantan Tengah, sebelum pada akhirnya meluas ke seluruh provinsi di Kalimantan, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini melibatkan 2 buah etnis antara suku Dayak asli dan warga imigran Madura dan Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika 2 warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 1.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Dari laporan data, tidak sedikit warga Madura yang juga ditemukan kepalanya dipenggal oleh masyarakat Dayak dalam konflik ini. Adapun contoh konflik lain yaitu konflik sosial yang terjadi di Aceh. Penyebab munculnya gerakan Aceh Merdeka atau GAM dimulai karena adanya konflik yang bersumber dari perbedaan pandangan tentang hukum Islam, kekecewaan tentang distribusi sumber daya alam di Aceh, dan peningkatan jumlah pendatang dari Jawa. Pemerintah pusat saat itu disebut sentralistis yang memicu tumbuhnya rasa kekecewaan di benak masyarakat Aceh. Sayangnya, saat itu cara mengatasi gerakan Aceh Merdeka yang diambil oleh pemerintah pusat kurang tepat, hingga muncul perlawanan yang kemudian dimanfaatkan kelompok tersebut untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pada akhirnya, konflik yang terjadi pada tahun 1976 hingga pada tahun 2005 justru merugikan kedua belah pihak dan telah menelan nyawa sebanyak hampir 15.000 jiwa. Dan menurut Simmel, ada beberapa bentuk dan kemungkinan arah penyelesaian konflik, yaitu penghapusan dasar konflik, kemenangan satu pihak di atas penerimaan kekalahan oleh pihak lain, kompromi, perdamaian, atau bahkan ketidakmampuan untuk berdamai. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan terkait teori konflik oleh George Simmel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.